seorang pria yang bisa mendaratkan roket secara vertikal dan membuat mobil pintar otonom, lupa menambahkan beberapa baris kode untuk memfilter kata-kata kasar dan gambar asusila di sebuah platformnya. Apakah hal tersebut terdengar masuk akal? Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi mengambil langkah tegas untuk memblokir akses sementara terhadap Grok AI, chatbot milik Elon Musk yang terintegrasi di platform X atau Twitter. Beberapa alasan utama di balik pemblokiran tersebut seperti maraknya konten deepfake pornografi serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Status saat ini, pemblokiran ini bersifat sementara. Pemerintah Indonesia telah memanggil perwakilan dari platform X untuk meminta klarifikasi dan menuntut jaminan keamanan teknis. Tapi, kita tidak akan bahas kasus pemblokiran di Indonesia ini secara mendalam. Kita akan bedah sebuah teori yang lebih gelap. Ini bukan soal keteledoran teknis, tapi soal strategi bisnis tingkat tinggi yang memanfaatkan kelemahan manusia. Mari kita bongkar master plan seorang Elon Musk di balik Grok AI. Sebelum masuk teorinya, kita bahas dulu akar dari permasalahan ini. Grok AI sebenarnya memiliki filter atau pagar pengaman. Namun, filter ini dianggap jauh lebih longgar dibanding pesaingnya seperti ChatGPT atau Gemini. Ada beberapa poin mengapa filternya dianggap bermasalah, seperti banyak pengguna melapor bahwa mereka bisa menggunakan kalimat tertentu untuk mengelabui Grok agar membuat gambar yang eksplisit atau manipulatif. Lalu, filosofi Elon Musk yang seringkali mendekatkan pada kebebasan berbicara tanpa batas yang ketat. Hal ini merembet ke produk AI-nya, di mana Grok didesain untuk tidak terlalu kaku atau disensor, sehingga celah penyalahgunaannya jadi jauh lebih besar. Lalu, ini masalah yang paling krusial. Kemampuan Grok yang mampu memanipulasi foto orang asli menjadi gambar asusila. Di Indonesia, hal ini dianggap sebagai pelanggaran hukum serius karena menyangkut privasi dan martabat seseorang. Nah, apakah ini bisa diartikan kalau fitur keamanan dari kompetitor seperti GPT dan Gemini jauh lebih ketat? Secara garis besar, Gemini dari Google dan ChatGPT dari OpenAI memiliki filter yang jauh lebih ketat dan berlapis dibanding Grok AI. Meskipun secara teknis tidak ada sistem yang 100% mustahil, perbedaan tingkat keamanannya sangat kontras. Berdasarkan filosofi keamanannya, Gemini dan ChatGPT dibuat dengan pendekatan safety first, yaitu Google dan OpenAI sangat menjaga citra korporat mereka. Mereka menggunakan tim manusia selama ribuan jam untuk mencoba membobol sistem mereka sendiri sebelum fitur dirilis ke publik. Sedangkan Grok AI dibuat dengan filosofi anti-woke dan kebebasan berbicara yang maksimal. Elon Musk ingin Grok menjadi AI yang jujur dan tidak terlalu banyak sensor. Akibatnya, Grok sengaja didesain untuk tidak sekaku Gemini atau GPT, yang sayangnya menjadi celah bagi penyalahgunaan konten asusila. Nah, di balik semua perbandingan ini ada pakar yang bilang kalau filter Grok sengaja dibuat longgar agar dia punya keunikan di pasar. Tapi, disinilah letak pertanyaannya. Kenapa dia membiarkan celah asusila begitu terbuka sampai akhirnya diblokir di negara seperti Indonesia? Apakah tim Elon tidak mampu membuat kode keamanan? Tentu tidak mungkin. Jadi, pilihannya hanya ada dua. Mereka benar-benar tidak peduli, atau mereka sengaja membiarkan pintu itu terbuka. Ini adalah pertanyaan yang sangat kritis dan menyentuh inti dari perdebatan di dunia teknologi saat ini. Jawabannya kemungkinan besar berada di tengah-tengah. Perpaduan antara ideologi yang sengaja diterapkan dan konsekuensi teknis yang tidak terantisipasi dengan baik. Kita akan melihat beberapa sudut pandang untuk memastikan apakah ini sebuah keteledoran atau kesengajaan. Kita mulai dulu dari faktor kesengajaan. Elon Musk seringkali mengkritik AI lain seperti Gemini atau GPT karena dianggap terlalu woke atau terlalu banyak sensor dan terlalu sopan secara politik.
Sehingga Grok didesain untuk menjadi AI yang edgy, bisa bercanda kasar, dan menjawab pertanyaan yang biasanya ditolak oleh AI lain. Pihak xAI sendiri memang sengaja memberikan kebebasan lebih besar pada sistemnya. Mereka ingin Grok menjadi asisten yang tidak menceramahi pengguna. Dalam dunia AI, semakin sedikit aturan yang diberikan, semakin mudah sistem tersebut disalahgunakan atau diakali. Jadi, tingkat kebebasan yang tinggi ini adalah keputusan yang disengaja. Lalu, bagaimana dengan faktor keteledoran? Meskipun mereka sengaja membuat sistem yang bebas, mereka mungkin teledor dalam memprediksi seberapa kreatif dan jahat orang dalam menyalahgunakannya. Google dan OpenAI punya tim ribuan orang yang tugasnya hanya mencoba membobol AI mereka sebelum dirilis. Sedangkan xAI adalah tim yang jauh lebih kecil dan bergerak sangat cepat, atau move fast and break things. Mereka mungkin tidak melakukan pengujian seintensif kompetitornya. Mereka mungkin tidak menyangka bahwa masalah filter ini akan berujung pada pemblokiran di tingkat negara, seperti di Indonesia. Di Amerika Serikat, aturan mengenai konten AI lebih longgar dibanding aturan di Indonesia atau Uni Eropa. Nah, tapi ini bagian paling menariknya. Ada teori di dunia teknologi bahwa Grok sengaja dibuat kontroversial di awal untuk menarik perhatian. Dengan menjadi AI yang paling berani dan paling sedikit sensor, Grok mendapatkan banyak pengguna dari kalangan yang merasa AI lain terlalu kaku. Kita bahas lebih dalam di bagian selanjutnya. Disinilah teori menarik ini muncul. Lahirlah sebuah teori yang kita sebut saja pencipta masalah untuk menjual solusi. Elon Musk sedang bermain dengan psikologi massa. Dia tahu dunia digital terdiri dari dua kelompok besar pengguna. Pertama, sebut saja kelompok penyalahguna AI. Mereka tertarik pada Grok karena bisa bikin gambar liar atau asusila yang dilarang oleh AI lain. Mereka adalah umpan untuk menciptakan viralitas dan kontroversi. Sedangkan yang kedua, kelompok profesional. Mereka menggunakan Grok untuk kerja, riset, dan produktivitas karena otak AI-nya memang cerdas. Nah, dengan menggratiskan Grok di awal, Elon menciptakan ketergantungan di kedua kelompok ini. Tapi, kontroversi yang diciptakan kelompok pertama atau konten asusila adalah tiket emas bagi Elon untuk mengubah aturan main. Kelompok penyalahguna AI terpancing oleh fitur liar yang tidak ada di ChatGPT atau Gemini. Begitu mereka ketagihan atau butuh fitur tersebut, akses gratis ditutup dan dialihkan ke premium. Sedangkan kelompok profesional sudah terlanjur mengintegrasikan Grok ke dalam alur kerja mereka karena kecerdasannya. Saat harus bayar, mereka tidak punya pilihan selain berlangganan demi produktivitas. Inilah bagian paling cerdasnya. Dengan skenario ini, Elon Musk berhasil menjaga citra Grok sebagai produk hebat dan melempar kesalahan kepada pengguna yang menyalahgunakan. Narasi yang terbentuk di publik, Grok itu bagus, tapi gara-gara orang-orang mesum ini, kita semua jadi harus bayar dan pakai filter. Hasilnya, pihak xAI tampil sebagai penyelamat yang terpaksa bertindak tegas. Padahal sejak awal mereka lah yang membuat pintunya. Menjual langganan premium dengan alasan keamanan dan tanggung jawab sosial jauh lebih elegan daripada sekedar bilang kami butuh uang. Ini adalah taktik public relation yang sangat cerdik. Dengan cara ini, Elon tidak terlihat seperti pengusaha yang serakah, melainkan pemimpin yang peduli pada keselamatan digital setelah melihat dampak negatifnya. Lalu secara teknis, menjalankan AI pembuat gambar itu memakan biaya komputasi yang sangat mahal. Jika dibiarkan gratis selamanya, xAI akan sangat rugi besar. Dengan adanya drama penyalahgunaan ini, Elon punya alasan yang sangat kuat secara moral dan hukum untuk menghentikan layanan gratis dan mewajibkan langganan tanpa terlihat pelit di mata pengguna. Elon Musk bukan orang sembarangan. Seperti yang kita sebut di awal, orang yang bisa mengirim roket ke Mars dan membuat mobil otonom mustahil lupa memasang filter kata-kata kasar. Di dunia software, fitur keamanan adalah hal yang paling mendasar. Jika fitur itu tidak ada, biasanya itu adalah sebuah pilihan, bukan kelalaian. Di pasar yang sudah didominasi raksasa seperti Google dan Microsoft, menjadi anak nakal yang bebas aturan adalah cara tercepat untuk merebut perhatian global. Grok AI bukan sedang kebobolan, tapi sedang melakukan penjaringan pasar.
Mereka mengumpulkan data dari pengguna gratis, menciptakan ketergantungan, memicu kontroversi agar viral, lalu memanen uang melalui sistem langganan premium dengan alasan demi keamanan bersama. Ini adalah strategi bisnis tingkat tinggi yang memang sering dimainkan oleh raksasa teknologi di Silicon Valley. Indonesia dengan pemblokirannya secara tidak sengaja justru ingin mempercepat transisi Grok menjadi layanan yang sepenuhnya berbayar dan eksklusif. Tapi, meskipun teori otak bisnis ini terdengar masuk akal, ada satu faktor lain yang mungkin bukan suatu kesengajaan yang patut kita pertimbangkan juga, yaitu kecepatan versus kematangan. Seperti yang kita tahu, Elon Musk memiliki budaya kerja move fast and break things, bergerak cepat dan hancurkan hal-hal yang menghalangi. Bisa jadi dia sengaja merilis Grok dalam kondisi setengah matang bukan hanya untuk trik marketing, tapi karena dia terobsesi ingin balapan dengan OpenAI dan Google. Dia lebih memilih merilis produk yang bermasalah tapi cepat daripada produk sempurna tapi terlambat. Resiko blokir di negara seperti Indonesia mungkin dianggap sebagai biaya perang yang kecil dibanding kemenangan dalam persaingan AI global. Jadi, gimana menurut kamu? Apakah ini benar-benar sebuah keteledoran? Atau kamu setuju kalau ini adalah taktik marketing jenius dari sang maestro Elon Musk?